Bacalah 70 kali dzikir ini setelah Anda melaksanakan sholat tahajud. Insya Allah biidznillah rezeki akan dilimpahkan dari segala arah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki. Simak video ini dari awal sampai dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali silaturahmi kita pada malam hari ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua dicatat sebagai orang-orang yang ahli bersyukur dan nantinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Sahabat yang dimuliakan Allah, selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang memiliki syafaat yang paling agung di antara semua nabi dan rasul sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang berada di majelis yang mubarakah ini mendapatkan syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada sepertiga malam yang terakhir, sempatkanlah untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian bacalah zikir ini 70 kali. Setelah itu bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa Anda dikabulkan, rezeki semakin lancar, melimpah ruah dari segala arah, usahanya meroket, pekerjaannya sukses, dan apa saja yang menjadi masalah Anda diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, kami doakan semoga sahabat-sahabat di sini semoga menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, dan bertauhid. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga akhir hayatnya husnul khotimah. Silahkan komen amin di kolom komentar. Sahabat yang dimuliakan Allah, khusus buat Anda yang baru sekali ini bertemu dengan kami, jangan lupa untuk sambung silaturahmi kita dengan cara tekan tulisan subscribe berwarna merah, agar nanti kalau ada video terbaru yang kami posting, Anda mendapatkan notifikasinya di YouTube. Dan Anda bisa menjadi penonton yang pertama. Baik sahabat Taman Surga, jangan lupa juga untuk menuliskan doa-doa terbaik Anda di kolom komentar. Caranya bagaimana Pak Nafis? Yang pertama, tuliskan hamdalah. Yang kedua, tuliskan basmalah. Yang ketiga, tuliskan sholawat. Dan yang keempat, silahkan Anda tuliskan doa-doa terbaik Anda di kolom komentar. Bisa doa untuk diri Anda sendiri atau mendoakan orang lain. Dan nanti kalau sudah yakin, Anda baca basmalah kemudian diposting. Dan sahabat-sahabat jangan lupa juga untuk menge-share video ini kepada teman Anda ataupun saudara Anda yang Anda ingin ajak untuk sama-sama mengamalkan amalan dari video ini. Caranya gimana Pak Nafis? Tekan tombol share-nya, copy link-nya, kemudian bagikan di grup-grup WhatsApp dan juga Telegram yang ada di handphone Anda. Semoga mereka mendapatkan hidayah dan Anda mendapatkan pahala jariyahnya.
Karena ada orang yang mengamalkan apa yang Anda share ini, mereka dapat pahala dan Anda dapat yang namanya pahala jariah, yaitu dapat pahala yang sama seperti yang mereka dapatkan tanpa mengurangi pahala dari mereka. Baik sahabat teman surga, kita akan langsung membahasnya pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai dalil atau keutamaan dari melaksanakan sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Qala Allahu Ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Di sini diterangkan bahwa kalau malam hari Anda itu diperintahkan untuk sholat tahajud sebagai amalan ibadah tambahan bagi kita. Dan di sini juga mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud itu akan diangkat derajatnya oleh Allah ke tempat yang terpuji. Nah, sahabat taman surga yang dimuliakan Allah. Kemudian mengenai fadilah dari melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam. Yang kedua, ada sebuah hadis dari Imam Muslim. Wa'an Jabir radhiyallahu anhu. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Yaqulu inna fil laili lasa'ah la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha ta'ala khairam min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kulla lailah. Rawahu Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam benar-benar terdapat satu saat yang tidaklah seorang muslim memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan dunia maupun akhirat, kecuali dia mengabulkan permohonannya. Dan saat yang demikian itu ada pada setiap malam. Nah, sahabat taman surga yang dimuliakan oleh Allah, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, jadi dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam benar-benar terdapat satu saat yang tidaklah seorang muslim memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan dunia maupun akhirat. Ini poinnya, urusan dunia dan akhirat. Memohon perkara dunia atau perkara akhirat juga diperbolehkan, kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Dan saat yang demikian itu ada di setiap malam. Nah, luar biasa sahabat taman surga. Jadi buat sahabat-sahabat jangan lupa luangkan waktu Anda untuk melaksanakan sholat tahajud ya, walaupun hanya 2 rakaat. Dan waktu yang ditunjuk tadi, sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah di sepertiga malam yang terakhir. Artinya jam 1, jam 2 sampai datangnya waktu subuh. Kemudian sahabat taman surga, setelah itu bacalah zikir ini 70 kali sahabat taman surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu bersabda,
Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sungguh aku benar-benar beristighfar fil yaumi aktsara min sab'ina marrah, dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali di dalam sehari. Rawahu Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita yang mulia, ini memiliki sifat yang namanya maksum. Apa itu maksum? Maksum itu dijaga oleh Allah dari berbuat salah dan dosa. Nah, beliau saja yang sudah memiliki sifat maksum, itu di dalam hadis ini disampaikan bahwa beliau itu ya dalam satu hari beristighfar lebih dari 70 kali. Lalu apa istighfarnya? Lafaznya adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam hadis ini lafaznya istighfar adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, bacalah zikir ini, zikir istighfar untuk memohon kepada Allah sebanyak 70 kali. Karena membaca istighfar itu fadilahnya besar, fadilahnya banyak, manfaatnya luar biasa. Salah satunya kita mengambil manfaatnya yang diterangkan di dalam hadis oleh Imam Abu Dawud. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa menetapi membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan. Wa min kulli hammin faroja, solusi dari setiap penderitaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka. Rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, beristighfar itu luar biasa fadilahnya. Karena orang yang beristighfar itu sebenarnya dia memohon ampun atau dia bertobat kepada Allah. Dan janji Allah bagi orang yang mau beristighfar, mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, bahkan Allah memberikan bonus nih. Di dalam hadis ini bonusnya satu. Akan diberikan jalan keluar dari setiap kesempitannya. Yang kedua, akan diberikan solusi dari setiap penderitaan. Yang ketiga, akan diberikan rizki min haitsu la yahtasib, atau rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, sahabat taman surga, yuk mulai sekarang laksanakan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat, kemudian sempatkan untuk membaca istighfar. Dari zikir-zikir yang Anda baca, sempatkan untuk membaca istighfar, paling tidak Anda baca 70 kali astaghfirullah wa atubu ilaih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah, dipanjangkan umurnya yang berkah, diberikan kenikmatan hidup di dunia akhirat, dan diberikan akhir hayat yang husnul khotimah, bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya robbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Sahabat, share juga video ini, bagikan pada teman Anda, keluarga Anda, ajak mereka sama-sama untuk sholat malam, sholat tahajud, dan juga membaca istighfar. Oke, silahkan sahabat, jangan lupa untuk menonton video-video kami yang lainnya, ada mengenai keajaiban sholawat ataupun yang lainnya. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.